لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Insyaallah kita akan membahas satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang di mana Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis ini Muawiyah bin Hakam As-Sulami mengatakan, "Inna li ghanamun baina Uhudin wal Jawaniyah, fakanat jariyatan li, fatalatuha dhata yaumin, fa idza syi'bu qad dhahaba bi syatin, fasaqaqtuha wa ana min bani Adam." Kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami, sesungguhnya aku memiliki hewan-hewan ternak, yaitu kambing-kambing yang terletak antara Gunung Uhud dengan Gunung Jawaniyah. Aku tugaskan seorang budak wanita untuk menjaga hewan-hewan tersebut. Ketika suatu hari aku meng-cross-check melihat hewan-hewan tersebut, ternyata ada seekor serigala telah menerkam salah seekor kambing itu. Kemudian aku sebagai manusia biasa merasa marah dan aku langsung menampar budak tersebut sehingga dia berdarah pipinya. Kemudian aku, kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami, merasa menyesal dengan perbuatan tersebut. Lantas aku pun pergi kepada Rasulullah SAW dan menanyakan kepada beliau. Ternyata beliau SAW marah besar tentang perbuatanku itu, marah besar terhadap apa yang kulakukan tersebut. Aku pun mengatakan, "Ya Rasulullah, afala u'tiquha?" Hai Rasulullah, apakah aku harus membebaskan budak tersebut? Maka kata Rasulullah SAW, "Ud'uha," panggil dia. Ketika sang budak tersebut sudah sampai di hadapan baginda Rasulullah SAW, maka beliau pun bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Di mana Allah Azza wa Jalla? Maka sang budak menjawab dengan menunjuk ke atas, "Allahu fis sama." Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan pertanyaannya, "Waman ana?" Dan siapa diriku ini? Beliau, budak tersebut menjawab, "Anta Rasulullah." Engkau adalah Rasul Allah. Setelah itu, demi mendengar jawaban tersebut, baginda Rasulullah SAW berkata kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskanlah ia karena sesungguhnya dia adalah seorang mukminah. Ikhwati fillah rahimanyakumullah. Hadis yang mulia ini dari sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud dan juga imam-imam yang lainnya. Ikhwati fillah rahimanyakumullah. Ketahuilah sesungguhnya melalui hadis ini kita dapat ketahui bahwa Allah Azza wa Jalla berada di atas arasy, berada di atas langit. Dan hal ini banyak sekali dijelaskan dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Thaha ayat yang kelima. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman mengatakan, "Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arasy. Demikian juga dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman mengatakan, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin." Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, tsumma istawa 'alal 'arsy, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan langit-langit dan bumi ini selama 6 masa. Kemudian dia beristiwa di atas arasy. Dia maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia maha mengetahui apa yang naik ke atas langit dan apa yang turun dari langit. Dia maha mengetahui apa yang keluar dari bumi dan apa yang masuk ke dalam bumi. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala maha melihat. Wa huwas sami'ul basir. Dia maha mendengar dan maha melihat. Ikhwati fillah rahimakumullah. Banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang lainnya yang menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla berada di atas arasy, berada di atas langit.
Oleh karena itu, karena ini merupakan akidah, keyakinan yang sudah dijelaskan oleh Allah dan juga Rasul-Nya, maka kita sebagai seorang muslim harus meyakini, mengakui bahwa Allah tabaraka wa ta'ala berada di atas arash, dan arashnya Allah tabaraka wa ta'ala berada di atas langit ketujuh sana. Ikhwati fillah rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya di zaman kita sekarang ini ada beberapa pendapat atau perkataan orang tentang di mana Allah Azza wa Jalla. Di antara manusia ada yang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Di antara manusia ada pula yang mengatakan bahwa Allah itu ada dalam dada-dada kita. Dan di antara manusia pula ada yang mengatakan Allah itu bersemayam di atas arash. Dan inilah yang pendapat yang ketiga, inilah yang benar, karena berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis dari baginda Rasulullah SAW. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kita janganlah heran, ternyata orang-orang yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, Allah itu ada dalam dada-dada kita, mereka juga ternyata berdalil dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka berdalil dengan Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran. Namun apa yang mereka gunakan dalil tersebut, ayat-ayat suci Al-Quran yang mereka pergunakan sebagai dalil tersebut, mereka pahami dengan pemahaman mereka sendiri. Tidak mereka merujuk kepada pemahaman para ulama salaf terdahulu. Tidak mereka merujuk kepada para pemahaman sahabat-sahabat Rasulullah SAW, pemahamannya para tabi'in, dan juga pemahaman para tabi'ut tabi'in. Karena ketiga generasi inilah, ketiga generasi ini merupakan generasi terbaik umat Islam. Beliau SAW bersabda mengatakan, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa adalah zamanku, masaku, kata beliau SAW. Zaman beliau dan para sahabatnya. Kemudian yang setelah mereka, kata beliau SAW, yaitu zamannya para tabi'in. Kemudian setelah mereka, yaitu zamannya para tabi'ut tabi'in. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, penyebab menyimpangnya atau kelirunya seseorang memahami ayat-ayat suci Al-Quran karena mereka memahami Al-Quran tersebut dengan akal-akal fikir mereka dan tidak merujuk kepada tiga generasi utama dalam Islam ini. Oleh karena itu kita harus kembali, kita harus merujuk kepada tiga generasi ini. Salah satu contohnya adalah ketika memahami tentang ayat-ayat suci Al-Quran, misalnya yang mengatakan Ar-Rahman, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ayat suci Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Hadid, Allah berfirman mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Berdasarkan ayat ini, orang-orang yang mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana, mereka menafsiri atau memahami ayat ini hanya dengan tafsiran dan pemahaman mereka sendiri, tidak merujuk kepada pemahaman para ulama salaf terdahulu. Mereka melihat wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Padahal kalau mereka jujur, mereka lihat dari ayat sebelumnya, dari baris ayat sebelumnya dalam surat Al-Hadid ini, jelas-jelas Allah Ta'ala mengatakan dirinya berada di atas arash. Dirinya berada di atas arash. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan langit-langit dan bumi ini dalam 6 masa. Dia mengetahui apa yang ada di atas langit dan apa yang naik ke atas langit dan apa yang turun dari langit. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Coba kita perhatikan ayat ini. Di paragraf sebelumnya atau di baris sebelumnya Allah nyatakan dia berada di atas arash. Dia berada di atas arash. Kemudian di baris berikutnya Allah mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kalau kita lihat secara sepintas ayat ini adalah kontradiksi, bertentangan. Di ayat baris di atas disebutkan Allah berada di atas arash, di berikutnya disebutkan Allah itu berada di mana-mana.
Maka dalam keadaan yang seperti ini kita harus mencoba mencari kebenaran maksud dari ayat tersebut bagaimana. Kita harus kembali kepada pemahaman para ulama salaf terdahulu dari golongan tabi'in, tabi'u tabi'in, golongan sahabat, tabi'in, dan juga golongan tabi'u at-tabi'in. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ternyata kalau kita perhatikan dalam pembahasan para ulama, ma'iyah, kebersamaan Allah tabaraka wa taala dengan makhluknya itu ada dua. Kebersamaan, ya. Yang pertama adalah kebersamaan al-ammah, kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya. Yang kedua adalah kebersamaan al-khas, ma'iyah al-khassah, kebersamaan yang khusus, yaitu hanya dengan orang-orang muslim saja. Ikhwati fillah rahimakumullah. Berkenaan dengan ayat yang kita bacakan tadi, yaitu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di sini menunjukkan kebersamaan Allah yang maha luas, kebersamaan Allah yang secara umum menyeluruh kepada seluruh makhluknya. Dia Allah tabaraka wa taala bersama kita dimanapun kita berada. Maksudnya adalah bersama di sini pengetahuan Allah tabaraka wa taala yang maha luas. Dia mengetahui dimanapun kita berada. Dia mengetahui apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita katakan. Allah selalu bersama kita. Allah selalu bersama kita. Ikhwati fillah rahimakumullah. Bukankah ketika kita sebagai seorang ayah ingin melepaskan anak kita pergi kuliah, kita katakan kepada anak kita tersebut, wahai nak, berangkatlah nak, jalanlah nak, ayah bersama kamu. Bukankah kita mengatakan demikian? Namun, apakah maksud dari kalimat ayah selalu bersama kamu tersebut ayah akan menemani kemanapun si anak pergi? Kan tidak. Namun maksudnya adalah doa sang ayah akan menyertai langkahmu. Ikhwati fillah rahimakumullah. Demikian pula dengan ayat ini. Allah tabaraka wa taala menyatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah azza wa jalla bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya adalah pengetahuannya yang maha luas, pendengarannya yang meliputi segala hal, penglihatannya yang begitu luas. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Inilah bantahan terhadap mereka orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ada juga pemahaman manusia yang mengatakan bahwa Allah itu masuk ke dalam dada-dada manusia. Mereka mengatakan bahwa Allah itu masuk ke dalam dada-dada manusia, ternyata juga berdalil dengan Al-Quran. Namun sekali lagi, mereka memahami ayat-ayat suci Al-Quran tersebut hanya dengan akal mereka sendiri, tidak merujuk kepada para pemahaman ulama salaf terdahulu. Bagaimana mereka memahaminya? Mereka berdalil dengan ayat Al-Quran, yaitu firman Allah dalam surat Taubah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman mengatakan, menceritakan bagaimana Rasulullah SAW bersama Abu Bakar pada saat itu bersembunyi di Gua Thur karena kejaran orang-orang kafir pada saat tersebut. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, menceritakan bagaimana perkataan Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW yang takut terhadap kejaran orang kafir itu. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, seandainya mereka melihat kepada jempol-jempol kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita. Apa kata Rasulullah SAW? Mengutip firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat At-Taubah, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, kalimat la tahzan innallaha ma'ana, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita, dijadikan oleh mereka sebagai dalil, sebagai sandaran bahwa Allah itu masuk ke dalam dada-dada manusia, masuk ke dalam tubuh-tubuh manusia, sehingga mereka mengatakan Allah itu bersama kita. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sekali lagi, dalam memahami ayat ini perlu sekali dan harus kita memahaminya seperti pemahaman para ulama salaf terdahulu. Apa maksudnya? Bagaimana pemahaman para ulama salaf terdahulu terhadap ayat ini? Ternyata para ulama salaf terdahulu memahaminya. Maksud dari kalimat la tahzan innallaha ma'ana di sini adalah janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Di sini maksudnya adalah ay bi ta'yidihi wa nasrihi, yaitu pertolongan Allah dan perlindungannya. Pertolongan Allah dan perlindungannya yang khusus bagi kaum muslimin saja. Sehingga kalau kita baca sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam yang dikejar-kejar oleh orang-orang kafir dimanapun beliau berada, namun subhanallah, karena pertolongan Allah,
karena perlindungan Allah Azza wa Jalla, beliau bisa menyebarkan agama Islam ini sampai ke sentero dunia, sampai ke seluruh dunia. Ini karena pertolongan dan perlindungan Allah Azza wa Jalla terhadap kaum muslimin, terutama kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Para a'immah dahulu seperti Imam Abu Hanifah dan juga Imam Asy-Syafi'i pernah berkomentar tentang hal ini. Mereka mengatakan seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, man qala, kata Abu Hanifah, man qala la a'rifu aina rabbi fil ardi am fis sama' kafar, li'anna Allah ta'ala yaqul ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kata Imam Abu Hanifah, barang siapa yang mengatakan bahwa aku tidak tahu di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala, di langit atau di bumi, maka sungguh dia telah kafir. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arasy. Demikian juga Imam Asy-Syafi'i mengatakan innallaha ta'ala fi samaihi yaqrubu min khalqihi kaifa syaa wa yanzilu ila sama'id dunya kaifa syaa. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, kata Imam Asy-Syafi'i, berada di atas arasy. Dia mendekati makhluknya sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kelayakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaifa syaa, sebagaimana yang dia inginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia juga turun dari langit sesuai dengan keagungannya Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan demikian, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, kewajiban kita adalah pertama, kita harus meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala berada di atas arasy, dan arasy-Nya Allah Tabaraka wa Ta'ala berada di atas langit yang ketujuh. Kenapa demikian? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menyatakannya dalam Al-Quran, dalam banyak ayatnya, seperti ayat-ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Demikian juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa, berbicara bukan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyatakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala berada di atas arasy-Nya, sebagaimana hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang kita bacakan tadi. Demikian ikhwati fillah rahimakumullah, apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan dapat memperbaiki keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat nanti di hari kiamat. Hadza wa jazakumullah khairan katsira.